Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menjelaskan materi chapter 13, yaitu The Open Economy Revisited, The Mandel Framing Model, and the Exchange Rate Regime. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Bagus Wicaksana, Ami Septiana Nugraha, Fikar Adiaksa, dan juga saya Wildan Arif Mufatin. Yang pertama, The Mandel Framing Model. Pada chapter ini, kita mengasumsikan bahwa perekonomian itu berada pada small open economy dengan perfect capital mobility, di mana R sama dengan R star. R merupakan domestic interest rate, R star merupakan world interest rate. Kemudian, di sini juga kita bisa melihat the good market dan juga ES curve pada persamaan Y sama dengan consumption yang dipengaruhi oleh disposable income, yaitu Y minus T, kemudian ditambah dengan investment yang dipengaruhi oleh world interest rate, kemudian ditambah dengan government purchases, kemudian ditambah dengan net export yang dipengaruhi oleh exchange rate. Pada Mandel Framing Model ini, kita mengasumsikan bahwa tingkatan harga itu pada domestik dan juga luar negeri itu tetap, sehingga real exchange rate itu sama dengan nominal exchange rate. Kemudian, the money market and the LM curve. Di sini dapat kita lihat terdapat 3 buah kurva, yaitu pada panel A terdapat kurva the net export schedule, kemudian pada kurva B yaitu the Keynesian cross, kemudian pada kurva C adanya the S curve. Nah, pada ketiga kurva ini kita melihat bahwa bagaimana pengaruhnya apabila net export itu berubah. Nah, pada panel A ini kita dapat melihat bahwa net export itu turun dari net export 1 menuju ke net export 2, di mana penurunan net export ini akan menyebabkan tingkatan exchange rate itu akan meningkat dari E1 menuju ke E2. Nah, kemudian penurunan dari net export ini juga akan mempengaruhi pada kurva Keynesian cross, di mana kurva planned expenditure itu akan bergeser ke bawah. Kenapa planned expenditure itu bergeser ke bawah? Karena net export ini mempengaruhi planned expenditure. Nah, ketika net export ini turun, maka planned expenditure dalam suatu perekonomian itu akan menurun. Sehingga penurunan dari planned expenditure ini akan menyebabkan penurunan income dari Y1 menuju ke Y2. Kemudian, bagaimana pengaruhnya terhadap ES curve? Dapat kita lihat pada panel C, ketika terjadinya net export, yaitu akan menyebabkan penurunan income dan juga output dari Y1 menuju Y2. Akibatnya akan menyebabkan exchange rate itu meningkat dari E1 menuju ke E2. Kemudian pada small open economy ini, LM curve-nya itu berbentuk vertikal karena exchange rate-nya itu tidak mempengaruhi kurva LM, tetapi hanya mempengaruhi kurva IS saja. Nah, pada kurva di samping dapat kita lihat pada panel A dan pada panel B. Nah, pada panel A ini merupakan suatu kurva LM pada domestik perekonomian. Kemudian pada panel B ini merupakan kurva LM di small open economy. Kemudian pada gambar ini dapat kita lihat bahwa keseimbangan yang terjadi pada small open economy itu terjadi apabila kurva IS start itu berpotongan dengan kurva LM start. Nah, pada kurva ini dapat kita lihat bahwa terdapat equilibrium income dan juga equilibrium exchange rate. Kemudian selanjutnya adalah the small open economy under floating exchange rate. Floating exchange rate itu merupakan sebuah sistem di mana exchange rate itu berfluktuasi terhadap perubahan kondisi perekonomian. Yang pertama terdapat fiscal policy, yaitu kebijakan ekspansi fiskal. Nah, kebijakan ekspansi fiskal atau ekspansi fiscal policy under floating exchange rate ini akan menyebabkan kurva IS itu bergeser ke kanan. Nah, pergeseran kurva IS ini ke kanan akan menyebabkan exchange rate itu akan meningkat. Tetapi peningkatan dari exchange rate ini tidak mempengaruhi dari level income. Hal ini itu terjadi karena yang pertama itu pada perekonomian tertutup kebijakan fiskal ini akan meningkatkan domestic interest rate sehingga R itu lebih besar daripada R star. Nah, apabila R lebih besar daripada S star atau interest rate domestik itu lebih besar daripada abroad, itu akan menyebabkan terjadinya capital inflow, di mana akan mendorong interest rate itu akan kembali ke R star. Nah, kemudian apabila terjadi capital inflow, maka akan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap domestic currency di pasar valuta asing. Nah, hal ini akan menyebabkan apresiasi.
Perlu kita ketahui juga bahwa apresiasi ini akan menyebabkan penurunan dari net ekspor. Hal itu karena ketika terjadi ketika terjadi apresiasi itu harga di dalam negeri itu lebih mahal daripada harga-harga di luar negeri, sehingga masyarakat itu akan cenderung membeli barang-barang yang berada di luar negeri, maka akan meningkatkan impor dan juga akan mengurangi ekspor, sehingga net ekspor itu akan menurun. Di sini dapat kita lihat kurvanya, yaitu ketika terjadi ekspansi fiskal policy itu akan menyebabkan kurva ISR itu akan bergeser ke kanan. Nah, pergeseran ini akan menyebabkan exchange rate itu meningkat. Nah, tetapi ketika terjadi peningkatan exchange rate atau ketika terjadi ekspansi kebijakan fiskal ini tidak mempengaruhi kurva LM, sehingga pendapatan maupun angkunya itu tetap. Selanjutnya, kebijakan moneter pada small open economy under floating exchange rates. Kebijakan moneter ekspansif seperti peningkatan jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM ke kanan, menurunkan exchange rate, dan meningkatkan output. Ini terjadi karena dalam perekonomian tertutup, kenaikan money supply akan menurunkan tingkat bunga, menyebabkan uh, tingkat bunga domestik lebih kecil dibanding tingkat bunga dunia, atau R lebih kecil dibanding R star. Ini memicu arus keluar modal dan mendorong tingkat bunga kembali ke R star atau kembali ke tingkat bunga dunia. Di sisi lain, arus keluar modal meningkatkan demand mata uang asing, menyebabkan nilai tukar terdepresiasi. Lalu depresiasi meningkatkan net ekspor. Mengapa depresiasi meningkatkan net ekspor? Karena ketika mata uang domestik terdepresiasi, maka mata uang domestik cenderung lebih murah di mata orang luar. Jadi orang luar cenderung ingin membeli barang-barang domestik, dan itu meningkatkan ekspor kita, ekspor domestik, yang menyebabkan net ekspor meningkat. Lalu ini dia kurvanya. Ya, di sini terlihat kurva LM bergeser ke kanan akibat dari kebijakan moneter ekspansif, yang mana membuat exchange rate turun, namun income meningkat. Lalu trade policy seperti kuota impor akan menggeser kurva IS ke kanan, meningkatkan tingkat exchange rate, tetapi income ataupun output tidak berubah. Ini terjadi karena perbatasan perdagangan atau seperti kuota impor dimaksudkan untuk meningkatkan NX, yang merupakan bagian dari tingkat income Y. Peningkatan Y berarti peningkatan permintaan uang. Demand uang meningkat, menyebabkan tingkat bunga naik. Ketika R lebih besar daripada R star atau tingkat bunga domestik lebih besar daripada tingkat bunga dunia, terjadi capital inflow, mendorong tingkat bunga kembali ke R star. Di sisi lain, capital inflow meningkatkan demand mata uang domestik, yang mana menyebabkan nilai tukar terapresiasi, yang menurunkan NX. Kenapa nilai tukar terapresiasi menurunkan NX? Karena ketika mata uang domestik terapresiasi, maka cenderung terlihat lebih mahal di mata orang luar, sehingga orang luar cenderung untuk tidak membeli barang domestik, yang mana menurunkan net ekspor. Cara lain untuk menjelaskan fenomena ini adalah dengan melihat rumus ini. NX sama dengan Y dikurang C kali Y kurang T kurang eh, I kurang G. Karena perbatasan perdagangan seperti kuota impor tidak mempengaruhi income, konsumsi, interest rate,
atau government spending, maka hal itu tidak mempengaruhi trade balance. Lalu ini dia kurvanya. Pada A, terjadi pergeseran kurva NX akibat dari trade restriction seperti kuota impor tadi, menggeser kurva NX outward. Lalu pada B, eh, pergeseran kurva NX tadi menyebabkan kurva IS juga bergeser outward. Dari pergeseran ini menyebabkan exchange rate meningkat, namun income dan output tetap. Lalu small open economy under fixed exchange rate. Fixed exchange rate adalah sistem di mana bank sentral mengumumkan nilai-nilai tukar dan siap untuk membeli dan menjual mata uang domestik untuk mempertahankan exchange rate pada tingkat yang ditentukan. Ketika equilibrium exchange rate melebihi fixed exchange rate-nya, maka bank sentral membeli mata uang asing dengan membayar dalam bentuk mata uang domestik dari arbitrase, menyebabkan jumlah uang beredar meningkat. Jadi money supply-nya meningkat. Ketika equilibrium exchange rate kurang dari fixed exchange rate-nya, maka bank sentral menjual mata uang asing atau dengan membeli mata uang domestik dari arbitrase, menyebabkan money supply-nya berkurang atau jumlah uang beredar berkurang. Ini dia kurvanya. Pada A itu LM bergeser ke kanan akibat dari kebijakan bank sentral yang membeli mata uang luar atau menjual mata uang domestik sehingga money supply mata uang domestik meningkat, yang mana membuat equilibrium exchange rate-nya kembali kepada titik fixnya. Lalu pada A ini menyebabkan income meningkat. Lalu yang pada B, eh, bank sentral berusaha untuk mengembalikan exchange rate kembali kepada fixed exchange rate-nya dengan ingin meningkatkan exchange rate-nya dengan cara uh, menurunkan money supply-nya dengan cara menjual mata uang luar atau membeli mata uang domestik. Jadi bank sentral ingin untuk menahan mata uang domestik sehingga money supply atau jumlah uang beredar di masyarakat berkurang dan menyebabkan uh, income meningkat, income berkurang akibat dari kebijakan ini. Lalu kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif pada fixed exchange rate akan menggeser kurva IS ke kanan, menyebabkan exchange rate equilibrium lebih besar daripada exchange rate fixed exchange rate-nya. Jadi bank sentral harus meningkatkan jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM ke kanan dan menaikkan income-nya. Dan ini dia kurvanya. Jadi di sini kurva LM-nya bergeser ke kanan, membuat bank sentral harus membuat kebijakan untuk yang geser kurva LM ke kanan untuk membuat exchange rate tetap pada titik fixnya. Kebijakan moneter ekspansif yang membuat kurva LM ke kanan. Yang mana membuat income juga meningkat
akibat dari kebijakan ini. Akibat dari kebijakan fiskal ekspansif yang diikuti juga kebijakan moneter ekspansif. Perkenalkan, nama saya Bagus Wicaksana dengan NPM 12061011083. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai expansionary monetary policy. Kebijakan moneter ekspansif di bawah fixed exchange rate akan menggeser kurva LM star ke kanan. Pada saat yang sama, hal ini akan menyebabkan equilibrium exchange rate lebih kecil daripada fixed exchange rate. Bank sentral harus melakukan kebijakan moneter kontraktif untuk menstabilkannya. Namun, bank sentral dapat menentukan tingkat fixed exchange rate-nya sendiri. Hal itu juga dapat dilihat pada kurva di samping berikut. Selanjutnya, bank sentral juga memiliki kemampuan untuk melakukan devaluasi dan revaluasi. Devaluasi sendiri yaitu penurunan nilai resmi mata uang, dan hal itu akan menggeser kurva LM ke kanan. Sedangkan revaluasi merupakan peningkatan nilai resmi mata uang, dan hal itu akan menggeser LM ke kiri. Trend policy under deficit exchange rate akan menggeser kurva IS ke kanan, dan hal itu akan menyebabkan equilibrium exchange rate lebih besar daripada fixed exchange rate. Dengan demikian, bank sentral harus mengatasinya dengan menggeser kurva LM star ke kanan sehingga tingkat pendapatan meningkat. Hal ini terjadi karena ekspansi moneter meningkatkan pendapatan agregat, di mana ANS memiliki fungsi dari saving dan investment. Sehingga ketika pendapatan meningkat, tabungan juga akan meningkat dan berimplikasi pada peningkatan net ekspor. Hal itu juga dapat dijelaskan melalui graf berikut, di mana dengan menggunakan fixed exchange rate, hal itu akan menyebabkan pembatasan perdagangan akan menggeser kurva IS ke kiri ke kanan, dan hal itu akan menginduksi pergeseran kurva LM. Dan hal itu juga meningkatkan pendapatan. Selanjutnya yaitu ada interest rate differential. Sebelumnya kita mengasumsikan bahwa R sama dengan S star, tapi logika ini tidak selalu terjadi karena yang pertama, ada risiko negara theta. Dalam hal ini, negara maju cenderung memiliki suku bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko negaranya. Dan yang kedua yaitu ada perubahan yang diharapkan dalam nilai tukar. Jika mata uang terdepresiasi, maka ia harus membayar lebih banyak suku bunga, sehingga investor tidak akan dilunasi dalam mata uang yang kurang berharga itu. Selanjutnya yaitu diferensial dalam model Manuel Fleming, yaitu R sama dengan X star plus theta. Dengan demikian, model Manuel Fleming dijelaskan oleh fungsi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C, Y min T plus I X star plus theta ditambah G plus NS. Di mana untuk LM sendiri yaitu M per P sama dengan L dikali R star plus theta Y. Nah, di sini juga ada contoh soalnya yaitu small apple economy is described in the following equation. Yaitu dapat dilihat yang diketahui pada soal itu ada konsumsi, investment, net export, M per P, government, tax, M, P, dan R star. Dan di sini kita disuruh untuk mencari yang pertama itu derive the ES and LM curve, yang kedua yaitu calculate the equilibrium exchange rate, level of income, and net export. Yang pertama yaitu ada IS. Kita disuruh untuk mencari ISLM-nya. Untuk IS sendiri yaitu kita menggunakan rumus AC plus I kali S star ditambah government expenditure plus NS dikali E. Selanjutnya kita masukkan sesuai yang diketahui pada soal, yaitu Y sama dengan 50 ditambah 0,75 dikali Y min 200 plus 200 min 20 kali 5 plus 200 plus 200 min 50 E epsilon. Selanjutnya kita hitung saja, kita hitung itu dikalikan dulu, baru dijumlahkan dan dikurangi. Dan dapat diketahui bahwa Y sama dengan 1600 min 200 epsilon. Selanjutnya untuk LM yaitu M per P sama dengan Y min 40R. Di mana di sini yaitu kita masukkan juga sama seperti S, itu 300 min 3 sama dengan Y min 40 kali 5, dan diketahui bahwa Y sama dengan 1200. Selanjutnya itu untuk equilibrium exchange rate-nya, yaitu sama kita masukkan saja 1600 min 200 epsilon sama dengan 1200. Selanjutnya sama dengan 400 sama dengan 200 epsilon, dan diketahui hasilnya itu 2 sama dengan epsilon. Selanjutnya yaitu kita mencari level of income-nya.
Di sini yaitu ya, dilambangkan dengan Y-star. Y-star sama dengan 1600 min 200 kali 2. Y-star sama dengan 1600 min 400 dan diketahui hasilnya itu Y-star sama dengan 1200. Selanjutnya itu kita mencari net export. Nah, dan net export kita juga masukkan yang diketahui pada soal yaitu NX star sama dengan 200 min 50 epsilon sama dengan 200 min 50 kali 2 dan diketahui hasilnya yaitu NX star sama dengan 100. Nah, misalkan gejolak politik terjadi dan menyebabkan theta meningkat, maka R juga akan meningkat. Dengan demikian, dapat dilihat juga pada kurva di samping, di mana kurva IS bergeser ke kiri karena level R mengurangi investasi, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi maka akan menguntungkan para investor untuk berdiri di negara tersebut. Kemudian yang kedua, kurva LM bergeser ke kanan. Hal ini juga disebabkan karena R yang lebih tinggi mengurangi permintaan uang. Kemudian yang ketiga, hal ini menyebabkan tingkat pendapatan dan depresiasi yang lebih tinggi dan menyebabkan NX meningkat. Namun, skenario di atas tidak mungkin terjadi karena satu, bank sentral ingin menghindari depresiasi yang besar dengan mengurangi jumlah uang beredar. Kemudian yang kedua, depresiasi dapat meningkatkan harga barang impor dan menyebabkan opras meningkat. Kemudian yang ketiga, ketika theta naik, penduduk rumah tangga mungkin ingin memegang uang daripada berinvestasi, sehingga meningkatkan permintaan uang. Dan hal itu yang menggeser kurva LM ke kiri dan mengurangi penurunan nilai tukar dan menekan pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahmi Septianugraha. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai should exchange rate be floating or fixed. Jadi di sini ada pros dan cons dari kedua exchange rate system. Yang pertama, exchange rate floating. Untuk prosnya sendiri itu ada dua. Yang pertama, bank sentral dapat mengejar tujuan lain seperti employment dan price. Dan yang kedua itu perdagangan dunia akan terus meningkat di bawah floating exchange rate. Sedangkan untuk konsnya sendiri ini ada dua juga. Yang pertama itu akan menyebabkan ketidakpastian perdagangan internasional, dan yang kedua itu bank sentral menggunakan target formal atau informal untuk memperluas atau mengontrak jumlah uang yang beredar. Dan untuk exchange rate yang fixed itu ada dua juga pros and cons-nya. Jadi untuk proses sendiri itu pertama, bank sentral berkomitmen hanya pada kebijakan tunggal. Dan yang kedua, pada exchange rate fixed ini mereka itu dapat memecahkan ketidakpastian bisnis yang disebabkan oleh floating exchange rate. Dan untuk konsep sendiri ada satu, itu di mana nilai tukar itu hanyalah salah satu dari sekian banyak variabel makroekonomi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Selanjutnya ini ada speculative attack. Itu artinya perubahan persepsi investor yang membuat nilai tukar itu tetap tidak dapat dipertahankan. Lalu yang kedua ada currency board, yakni merupakan suatu pengaturan di mana bank sentral memegang cukup mata uang asing untuk mendukung setiap unit mata uang domestik. Dan yang ketiga ada dollarization, yaitu di mana ketika bank sentral menggunakan mata uang asing sebagai mata uang domestik. Selanjutnya ada the impossible trinity, artinya sebuah negara itu hanya dapat memiliki dua di antara tiga opsi. Yang pertama itu free capital flows, independent monetary policy, dan fixed exchange rate. Dan kita juga bisa lihat di sini ada ketiga negara yang masing-masing itu maksimal hanya memiliki dua opsi dari ketiga opsi yang ada. Contohnya itu seperti di sini ada US, itu hanya memiliki dua opsi, yaitu free capital flows dan independent monetary policy. Lalu untuk Hong Kong itu memiliki dua opsi juga, tapi berbeda dengan US, di mana dia memiliki free capital flows lalu fixed exchange rate. Dan terakhir untuk Cina
Cina pun sama, hanya memiliki dua opsi, yaitu Independent Monetary Policy dan Fixed Exchange Rate. Jadi di gambar ini tuh menjelaskan bahwa setiap negara atau masing-masing negara tuh maksimal hanya memiliki dua opsi dari ketiga pilihan ini. Selanjutnya ada from the short run to the long run, the model planning model with a changing price level. Jadi jika kita tidak mengasumsikan tingkat harga menjadi konstan lagi dan seharusnya tingkat harga itu turun, maka tingkat keseimbangan uang real akan naik. Yang bisa kita lihat di sini akan menyebabkan kurva LM2 bergeser ke kanan. Dan alhasil fenomena ini akan menyebabkan nilai tukar itu jatuh dan pendapatan equilibrium atau Y-nya akan naik. Sehingga kalau kita lihat di kurva AD-nya ini akan merangkum hubungan negatif antara tingkat harga dan tingkat pendapatan. Terakhir, kebijakan yang menaikkan pendapatan pada tingkat harga tertentu akan menggeser kurva AD ke kanan, begitupun sebaliknya. Dan pada jangka panjang, pendapatan itu akan kembali pada tingkat alamiahnya atau pada natural rate-nya. Misalkan titik K di sini menunjukkan bahwa tingkat output berada di bawah tingkat alamiahnya, tingkat natural rate-nya. Jadi dari waktu ke waktu, permintaan yang rendah akan menyebabkan tingkat harga pun turun, dan hasil akan menggeser kurva LM ke kanan, sehingga nilai tukar real itu akan terdepresiasi, ekspor bersih atau net ekspornya naik, dan pada akhirnya ekonomi akan mencapai pada titik C yang merupakan long run equilibrium. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.